APBD adalah, ada yang bisa jawab nomor 1? Komponen penerimaan di APBD menurut kalian apa? Oke, komponen APBD sebetulnya ini mirip-mirip sama kayak komponen APBN sih sebenarnya. Saya jabarinnya langsung per ininya aja ya. Dia mirip-mirip sebenarnya, komponen APBN sama APBD tuh mirip-mirip. Kalau yang untuk komponen penerimaannya atau pendapatannya, untuk di APBD itu terdiri dari 3, ada pendapatan hasil daerah, ada dana perimbangan, ada sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, yang pendapatan hasil daerah atau PAD itu terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sama lain-lain PAD yang sah. Jadi kayak sumber daya alam itu juga masuk sih sebenarnya, yang kayak, tapi khusus untuk daerah ya. Nah, pajak daerah sama pajak negara kan agak sedikit beda ya. Jadi kayak PPH, PBB itu dia masuknya ke pajak negara. Tapi kalau pajak daerah itu seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, nah itu pajak daerah. Kalau saya sih dulu mikirnya, kalau yang nggak familiar di telinga saya, itu berarti jadi pajak daerah sih sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau yang familiar kita dengar kayak PPH, PBB, PPN, PPNBM, nah itu jadi negara. Oke, terus yang dana perimbangan. Dana perimbangan itu terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, sama dana alokasi khusus. Nah, dana perimbangan ini kalau di APBN dia adalah pengeluaran. Pengeluaran untuk siapa? Pengeluaran yang akan diterima oleh APBD. Maka di APBD jadinya komponen pendapatan. Bedanya antara dana bagi hasil, dana alokasi umum, sama dana alokasi khusus, untuk yang bagi hasil biasanya ini bersumber dari pajak sama sumber daya alam. Ya bagi hasil sih sebenarnya. Berarti ada yang masuk ke pemerintah, ada yang masuk ke daerah. Dana alokasi umum biasanya ini untuk pemerataan, pembangunan kayak gitu. Di daerahnya masing-masing. Sedangkan kalau yang dana alokasi khusus biasanya itu untuk membiayai kebutuhan khusus daerah. Jadi misalkan kalau ada bencana gitu, itu bisa ngambil dari dana alokasi khusus. Nah, yang lain-lain itu kayak
dana penyesuaian dan otonomi khusus, ada pendapatan hibah, ada dana darurat, ada dana bagi hasil dari provinsi dan Pemda, sama bantuan keuangan dari provinsi dan Pemda. Sedangkan kalau yang komponen belanjanya atau pengeluarannya itu terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja barang jasa, sama belanja lainnya. Bedanya antara belanja modal, kalau pegawai itu otomatis harusnya kalian ngerti ya, kayak buat ASN kalau pegawai, yang berhubungan sama pegawai tentunya. Tapi kalau yang belanja modal sama belanja barang itu mirip sebenarnya. Soalnya modal itu bisa berbentuk barang juga. Belanja barang ya belanja barang gitu kan. Bedanya adalah nanti kalau belanja modal itu bentuknya aset tetap. Kalau belanja barang bentuknya aset lancar. Kalau mau lebih gampangnya lagi, belanja modal itu yang bisa dipakai berkali-kali. Jadi kalaupun barang modal yang bisa dipakai berkali-kali, kayak kendaraan gitu kan, gedung. Nah, tapi kalau belanja barang jasa itu dia yang cepat habis sekali pakai. Misal kayak perlengkapan kantor gitu. Nah, ini komponen APBD. Berarti kalau udah saya share komponen APBD terdiri dari pendapatan dan belanja seperti ini, maka nomor 1 itu bisa dijawab adalah yang mana? Penerimaan ya. Jawabannya adalah dana alokasi umum. 1E. Next. Nomor 2. Nomor 2, akibat krisis keuangan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 diprediksi mengalami penurunan dari sekitar 7% jadi 4,5%. Berarti pada tahun 2009 terjadi apa? Kalian bisa jawab. Itu nomor 2 pertanyaannya mengenai pertumbuhan ekonomi yang turun dari 7% menjadi 4,5%. Kalian bisa membuat kesimpulannya seperti apa kalau terjadi penurunan 7,5 menjadi 4,5% di pertumbuhan ekonomi tahun 2009. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak mau ngomong pakai by chat juga nggak apa-apa. Kalau malu ngomong. Ada yang mencoba untuk menjawab, katanya mungkin A. Mungkin A. Mungkin A. Kenapa merosot 2%? Padahal kayak harusnya sih nggak mungkin, nggak tahu juga deh, kamu dapat angka 2% tuh dari mana? Soalnya kan di situ cuman ditulis mengalami penurunan dari sekitar 7,5 menjadi 4,5. Kalau 7 kurang 4,5 aja bukan 2 ya. Bukan 2 kan, 7 kurang 4,5. 7 kurang 4,5 berapa sih? 2,5 ya? 2,5%. Ada yang mau mencoba menjawab lagi? Ada yang mencoba jawab Ada yang mencoba menjawab B. Ada A, B, sama E.
Oke. Ada yang masih mau mencoba menjawab? Coba ya, nih. Kalau kita lagi ngebahas pertumbuhan ekonomi, kita kalau lagi ngebahas pertumbuhan ekonomi, itu kan kayak kondisi terjadi peningkatan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian dalam kurun waktu tertentu, bisa dalam 1 tahun. Nah, biasanya kalau ciri-ciri pertumbuhan ekonomi itu bentuknya kuantitas gitu kan. Jadi kayak ya angka doang. Kayak peningkatan output, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan GNP, peningkatan GDP gitu. Jadi tanpa disertai pemerataan, kesejahteraan, sama perubahan struktur ekonomi. Jadi ini. Nah, kalau di soal dibilangnya turun dari 7 menjadi 4,5%, dia kan cuma bilang turun 7 sampai 4,5%. Nah, di dalam pertumbuhan ekonomi, itu bisa dihitung mengenai output, mengenai per kapita, mengenai GNP, mengenai GDP. Jadi, turun sebesar 2,5% itu kan nggak bisa kita bilang GDP-nya turun 2,5% atau konsumsi masyarakat turun 2,5%. Enggak. 2,5% itu ya berarti ya bisa aja semuanya gitu kan. Dia di soal tidak dijabarkan. Jadi, nomor 2, benar ada yang jawab yaitu adalah E. Jawabannya lebih tepat yang E. Pendapatan nasional tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya karena dia bukan menjawab sesuatu yang kayak kalau A, B, C, D tuh kayak menjudge langsung ke angka gitu. Nggak bisa karena datanya cuma terjadi penurunan 7-4,5%. Jadi lebih umum jawabannya yang E. Oke. Next. Nomor 3. Nomor 3 nih harusnya nggak terlalu susah nih. Alasan sulitnya pelaksanaan persaingan bebas pada pasar monopoli. Harusnya nih ya, kalau dari 36 partisipan, harusnya 30 sih benar jawabannya. Ada yang mau mencoba menjawab untuk nomor 3 jawabannya? Mau mengeluarkan suara merdunya boleh, mau by chat boleh, asal jangan pakai telepati ya, karena saya nggak bisa baca pikiran, nggak punya indera keenam, punyanya Indra Herlambang. Gila, garing banget bercandaan gue. Jawabannya A. Jawabannya A. Ada yang jawab A. Ada yang jawab A. Ada yang jawab A. A, Kak. Iya. Terus. Jawab apa lagi? Baru berapa nih? Baru waktu wagapat ma A. Iya, Kak. A. Apa lagi? Mau chat private, mau chat umum juga nggak apa-apa. Santai aja. Ada yang jawab A. Rata-rata A. Iya lah ya. Harusnya ini nggak terlalu susah kan? Harusnya. Kak. Kak apa A? Iya, Kak. A. Iya, jawabannya benar. A. Karena monopoli. A. Iya, A. Iya, Kak. A. Iya, A. Jawabannya A, harga ditentukan oleh produsen karena kalau di pasar monopoli cuma ada satu penjual, otomatis kalau mau melaksanakan persaingan bebas, persaingan yang benar-benar mau sehat mau nggak sehat ya, sama aja gitu kan. Soal kalau yang B, barangnya unik kalau di monopoli. Jadi nggak boleh dibilang satu jenis barang ya kalau di monopoli, jadi barangnya unik, tidak ada barang pengganti terdekat. Terus kalau di monopoli dia sulit keluar masuk pasar, karena biasa terlalu undang-undang, penjualnya cuma satu, sama
yaitu tadi price maker. Harga ditentukan oleh penjual atau produsen. 3A. Next, nomor 4. Sedikit menghitung, diketahui fungsi tabungan ini udah mau jawab nih. Nomor 4 B gitu. B, salah. Ini gimana sih? Kamu mau jawab nomor berapa? Nomor 4, diketahui fungsi tabungan C sama dengan 10 plus 0,75Y dengan investasi I sama dengan 20 jika tabungan sama dengan investasi, berapa pendapatan nasional dalam miliar? Nomor 4 bukan B. Jadi nomor 4 apa jawabannya? Itu kata teman kalian ya, bukan kata saya. Saya baca chat aja. Bisa dihitung, nomor 4, ada yang bisa mau menghitung, ada yang mau menghitung. Coba kita... Oke, kelihatannya udah ada yang mau menjawab. Saya sih belum ngitung. Nih, ini sebetulnya materi determinasi pendapatan nasional. Jadi biasa kalau di materi ini sebagian kecil aja sih materinya ya. Dia nggak bahas tentang pendapatan, konsumsi, sama tabungan. Nah, Y itu pendapatan, C itu konsumsi, S itu saving tabungan. Nah, kalau di sini ada konsep Y itu sama dengan C plus S. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Nah, tabungan itu bisa kita samakan dengan investasi, karena investasi itu kadang kayak deposito tuh tabungan bisa dijadikan investasi, kayak gitu. Jadi S itu bisa kita sebut juga sebagai investasi. Maka Y-nya bisa berubah menjadi Y sama dengan C plus I. Karena S sama dengan I, gitu ya. Nah, untuk yang konsumsi sama tabungan, itu ada fungsinya. Yang fungsi konsumsi itu berbentuk C sama dengan A plus BY. Keterangannya, C-nya udah pasti konsumsi ya. A-nya tuh otonom itu adalah C saat Y-nya sama dengan 0. Atau maksudnya konsumsi saat pendapatan sama dengan 0. Atau kalau mau dicontohin kayak pengangguran yang tidak punya pendapatan, dia harus berbelanja. Berarti itu adalah A, konsumsi otonom. Nah, B-nya tuh bisa kita sebut juga sebagai MPC atau Marginal Propensity to Consume atau perubahan pendapatan akibat perubahan konsumsi. Ini saya lupa tulis. Rumusnya bisa pakai delta C per delta Y. Itu B. Nah, untuk yang fungsi tabungan itu bentuknya adalah S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Keterangannya min A adalah tabungan otonom, 1 min B itu kita sebut juga sebagai MPS atau Marginal Propensity to Save atau perubahan pendapatan akibat perubahan tabungan, atau bisa kita tulis dengan rumus delta S per delta Y. Atau bisa juga nilai MPC plus MPS itu nilainya harus sama dengan 1. Nah, untuk fungsi konsumsi sama fungsi tabungan, ini mereka saling berhubungan ya. Jadi kalau di konsumsi A-nya misalkan 100, ya berarti kamu bisa tulis di fungsi tabungan min A-nya jadi min 100, kayak gitu. Kalau di konsumsi B-nya nilainya 0,2, berarti nanti kamu bisa tulis di tabungan 1 min B itu jadi 1 dikurang 0,2, berarti 0,8. Jadi ini berhubungan ya. Oke. Dari yang ini bisa kita
hitung lah tadi. Apa sih tadi? C ya? Saya ubah ya. Oke. Ya udah nih, tinggal kita masukin aja. Masukin aja. C sama dengan 10 plus 0,75 Y. I-nya sama dengan 20. Pendapatan nasionalnya berarti yang ditanya Y sebenarnya. Y. Y-nya berapa nih? Kan Y bisa kamu masukin kayak gini. Y sama dengan tadi C plus S. Tadi ini keterangannya S sama dengan I ya. Ya, masuk kui. Masuk. Y sama dengan C-nya kamu tulis aja nih 10 plus 0,75 Y ditambah S-nya atau sama dengan I-nya yaitu 20. Ya udah pindah ruas. Y min 0,75 Y kan. Berarti jadi berapa tuh? 1 kurang 0,75. 0,25 Y. Sama dengan 10 tambah 20, 30. Berarti Y sama dengan berapa nih? Wah gila, susah banget ini hitungnya. 30 bagi 0,25. Berapa cuy? Gila, benar tadi yang jawab dong. Y sama dengan 120. Dan dia tadi bilang berasa dia salah. Tadi ada yang jawab B. Gokil, keren. Tapi dia nggak yakin. Iya benar, B. Gokil. Jawabannya B. Seperti ini. Ini muter-muter aja sih sebetulnya rumusnya. Ke situ-situ aja. Nanti kalau ditanya S itu juga bisa. Berapa S-nya? Ya udah masukin aja deh. Kalau Y-nya udah dapet tinggal cari S ya. Kayak gitu. Oke. Nomor 4, B. Next. Ini saya hapus dulu ya. Alangkah pemandangan nih. Next, nomor 5. Ada yang bisa jawab? Nomor 5. Kurva yang menjelaskan kombinasi dua jenis barang konsumsi yang membutuhkan anggaran yang sama. Ya, dia baru masuk lagi. Yang menjelaskan kombinasi dua jenis barang yang sama. Consumer Behavior Curve, isoquant, indifference, isocos, atau budget line. Ada yang mencoba jawab E? Budget line curve.